Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Widiawati dengan NIM 82 dari Program Studi Farmasi 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisis derivat babi dengan menggunakan metode polymerase chain reaction atau biasa kita kenal dengan sebutan PCR. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Untuk latar belakang penelitian ini melihat bahwa makanan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan populasi mayoritas muslim terbesar, di mana dalam komunitas umat muslim keputusan untuk mengkonsumsi suatu makanan bergantung pada status kehalalannya. Makanan yang dikonsumsi oleh umat muslim harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agama Islam, yaitu halalan thayyiban. Hal ini juga telah diatur dalam Al-Quran, Surah Al-An'am, ayat 143 dijelaskan bahwa salah satu produk yang dikonsumsi haruslah bebas dari kandungan babi. Selain itu, pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 telah menjamin kehalalan suatu produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat. Sejalan dengan upaya pemerintah untuk menjamin ketersediaan bahan pangan, kesadaran masyarakat akan makanan halal juga semakin meningkat. Telah terungkap beberapa kasus penemuan produk makanan yang telah dipalsukan dengan campuran bahan yang tidak sesuai dengan yang telah tercantum pada kemasan. Salah satu contohnya yaitu pemalsuan daging sapi dengan daging babi pada produk olahan daging sapi, seperti abon dan dendeng. Dan pada tahun 2012 juga telah ditemukan kasus bakso babi dengan label halal. Salah satu jenis metode pendeteksian yang umum dilakukan dalam mendeteksi komponen babi dan turunannya adalah metode berbasis DNA, yaitu PCR. Metode berbasis amplifikasi DNA ini memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode yang lain. Pengujian DNA babi menggunakan metode PCR telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Salah satunya yaitu penelitian Ilhaq dan Al-San tahun 2007, di mana peneliti ini mengidentifikasi spesies beberapa daging dengan metode PCR. Kemudian ada juga Tanabe tahun 2007 mendeteksi kandungan babi yang tersembunyi pada produk makanan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaplikasian metode PCR dalam menganalisis derivat babi dan mengetahui persentase kandungan pencemaran DNA babi pada suatu produk makanan maupun produk non-pangan. Selanjutnya yaitu teori. Nah, teori yang pertama ini adalah sistem instrumentasi PCR. Dapat kita lihat pada slide ada gambar contoh alat PCR. Salah satu metodenya yaitu RT-PCR. Dan terdapat juga proses aplikasinya. Nah, seperti yang kita tahu, PCR ini adalah suatu teknik sintesis dan amplifikasi DNA secara in vitro. Teknik ini pertama kali dikembangkan oleh Karimulis pada tahun 1985. Teknik PCR sendiri dapat digunakan untuk mengamplifikasi segmen DNA dalam jumlah yang jutaan kali hanya dalam beberapa jam. Teknik ini melibatkan beberapa siklus secara berulang dan terjadi duplikasi jumlah target DNA untai ganda pada setiap siklusnya. PCR dapat menggandakan jumlah molekul DNA pada target tertentu dengan menganalisis molekul DNA baru yang berkomplement dengan DNA target melalui enzim polimerase dan oligonukleotida sebagai primer dalam suatu thermocycle. Nah, thermocycle ini merupakan sebuah mesin yang memiliki kemampuan untuk memanaskan sekaligus mendinginkan tabung reaksi dan mengatur temperatur untuk tiap tahap reaksinya. Selanjutnya yaitu prinsip dari teknik PCR sendiri, di mana
PCR ini akan memperbanyak bagian spesifik dalam enzim DNA polimerase yang diinisiasi oleh pelekatan primer dengan menghubungkan deoksiribonukleotida trifosfat atau DNTP dalam reaksi ternal. Nah, di sini udah ada bagan komponen-komponen yang penting dalam proses PCR. Yang pertama itu ada DNA cetak, di mana fragmen dari DNA ini akan dilipat gandakan. Biasanya, DNA cetak yang digunakan itu berkisar antara 105 sampai 106 molekul. Dua hal terpenting tentang cetakan yaitu kemurnian dan kuantitasnya. Oke, yang kedua ada oligonukleotida primer, di mana ini adalah suatu sekuens oligonukleotida pendek dengan 18-28 basa nukleotida yang biasanya digunakan untuk mengawali sintesis rantai DNA. Dan oligonukleotida ini mempunyai kandungan G plus C sebesar 50-60%. Komponen yang ketiga adalah DNTP, atau biasa kita kenal dengan deoksiribonukleotida trifosfat. DNTP terdiri dari DATP, DCTP, DGTP, DTTP, DNTP yang saling mengikat ion Mg sehingga dapat mengubah konsentrasi efektif ion. DNTP ini yang diperlukan dalam proses reaksi polimerasi. Kemudian, komponen yang keempat ada enzim DNA polimerase. Nah, enzim ini bekerja sebagai katalisis reaksi sintesis rantai DNA. Enzim ini diperoleh dari Eubacterium yang disebut Thermus aquaticum. Spesies ini diisolasi dari tanaman Yellowstone pada tahun 1969. Enzim polimerase tidak tahan terhadap pemanasan yang berulang, yang akan membantu pelepasan ikatan primer yang tidak tepat dan meluruskan wilayah yang mempunyai struktur sekunder. Kemudian, selanjutnya adalah senyawa buffer. Nah, larutan buffer pada proses metode PCR ini umumnya mengandung tris HCl pada pH 8,3 sampai 8,8 dengan suhu 20 derajat Celcius, KCl 0,1% gelatin atau BSA, twin 20 sebanyak 0,01% atau twin ini dapat diganti dengan triton X100 sebanyak 0,1%. Di samping itu juga diperlukan tambahan MgCl2. Baik, selanjutnya yaitu proses analisis dengan PCR. Nah, terdapat 3 tahap penting dalam proses PCR yang biasanya disebut dengan proses amplifikasi. Proses amplifikasi sendiri terdiri dari 30-40 siklus berulang dan berlangsung dengan cepat. Proses amplifikasi terdiri dari 3 step. Step pertama yaitu step denaturasi, step yang kedua yaitu step annealing, dan yang ketiga adalah step extension. Untuk step yang pertama yaitu denaturasi, proses ini terjadi pada suhu 96 derajat Celcius. Dalam proses PCR, denaturasi awal dilakukan sebelum enzim Taq polimerase ditambahkan ke dalam tabung reaksi. Pada proses denaturasi, panas akan mempengaruhi strand DNA yang akan terpisah menjadi DNA beruntai tunggal. Proses ini biasanya berlangsung sekitar 3 menit untuk meyakinkan bahwa molekul DNA terdenaturasi secara sempurna menjadi DNA untai tunggal. Nah, untuk step yang kedua ada annealing atau biasanya dikenal dengan proses penempelan primer. Proses ini terjadi pada suhu 54 derajat Celcius
selama 45 detik. Nah, pada tahap penempelan ini, suhu annealing primer akan menempel dan berikatan pada daerah komplementer pada sekuens DNA beruntai tunggal. Kriteria primer yang baik adalah primer sebaiknya berukuran 18-25 basah, mengandung 50-60% G plus C, dan untuk kedua primer sebaiknya memiliki kriteria yang sama. Nah, kemudian step 3 yaitu extension atau biasanya kita kenal dengan perpanjangan primer. Proses ini terjadi pada suhu 72 derajat Celcius selama 2 menit. Nah, selama tahapan ini, Taq polimerase memulai aktivitasnya memperpanjang DNA primer dari ujung 3 aksen membentuk strand DNA baru. Kecepatan penyusunan nukleotida oleh enzim tersebut pada suhu 72 derajat Celcius diperkirakan 35-100 nukleotida per detiknya. Hal ini bergantung pada pemilihan buffer, pH, konsentrasi garam, dan molekul DNA target. Selanjutnya, dapat kita lihat pada slide terdapat bagan pelipat gandaan molekul DNA target. Nah, dari proses amplifikasi tadi menjadi suatu produk DNA yang pertama, produk ini akan menjadi cetakan pada siklus-siklus berikutnya yang dari 30-40 siklus tadi. Untuk produk yang dihasilkan ini bersifat eksponensial, yaitu 2 aksen dengan nilai N adalah jumlah siklus yang dilakukan. Kita lihat pada gambar yang pertama ada 2 template DNA, kemudian di-copy menjadi 4 template DNA, kemudian menjadi 8, menjadi 16, dan seterusnya hingga siklusnya berakhir. Teori selanjutnya yaitu desain primer. Untuk kriteria yang pertama ada panjang primer. Desain primer yang diperlukan untuk PCR adalah sepasang primer yang dikenal dengan forward primer dan reverse primer. Primer yang diperoleh merupakan rangkaian basa nukleotida yang unik dan diusahakan memiliki ukuran pendek untuk meminimalkan biaya. Panjang primer biasanya digunakan berkisar antara 18-30 basa. Hal ini didasarkan pada pertimbangan kombinasi acak yang mungkin ditemukannya pada satu urutan genom. Primer dengan panjang yang lebih dari 30 basa tidak disarankan. Hal ini dikarenakan tidak menunjukkan spesifitas yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Selain itu, primer yang panjang dapat berakibat terhidridasi dengan primer lainnya, sehingga tidak membentuk polimerisasi DNA yang baik. Nah, kriteria yang kedua adalah primer annealing temperature, atau biasa disebut TA. Untuk TA sendiri merupakan suhu yang diperkirakan agar primer dapat berkaitan dengan template berupa DNA secara stabil. Suhu annealing yang tinggi akan menyulitkan terjadinya ikatan primer sehingga menghasilkan produk PCR yang kurang efisien. Begitu juga sebaliknya, saat suhu annealing terlalu rendah dapat menyebabkan terjadinya penempelan primer pada DNA di tempat yang tidak spesifik. Kriteria yang ketiga ada selisih primer melting temperature. Nah, untuk pasangan primer itu sebaiknya tidak memiliki selisih suhu leleh yang tinggi. Pasangan primer dengan selisih suhu leleh yang lebih dari 5 derajat Celcius ini dapat menyebabkan penurunan proses amplifikasi atau bahkan memungkinkan tidak terjadinya proses amplifikasi. Untuk kriteria yang keempat ada GC content. Aturan umum yang diikuti oleh sebagian besar program desain primer adalah menggunakan persen basa G dan C antara 40 hingga 60%. Nah, yang kelima ada GC claim. Beberapa program mensyaratkan pasangan primer memiliki basa GC pada ujung 3 aksen dari primer. GC claim yang dimaksud itu adalah ujung C, G, CG atau GC
yang diyakini membuat hibridisasi lebih stabil. Namun perlu dihindari lebih dari 3 basa G atau C pada 5 basa terakhir ujung 3 aksen, karena pada ujung 3 aksen bisa melipat membentuk struktur dimer yang mengakibatkan ujung 3 aksen primer tidak terikat pada template. Nah, selanjutnya yang keenam itu ada secondary struktur. Reaksi PCR sebaiknya tidak mengandung secondary struktur berupa hairpin atau dimer. Struktur hairpin sendiri adalah struktur yang dibentuk oleh basis pasangan asam polinukleik antara urutan komplementer rantai tunggal baik DNA maupun RNA. Stabilitas secondary struktur ditentukan oleh energi bebas dan suhu lelehnya. Hal ini menyebabkan primer tidak dapat menempel dengan template DNA. Kriteria desain primer selanjutnya adalah self-complementary atau SC dan pair complementary atau PC. Untuk complementary pada primer dan pasangan primer harus dihindari. Self-complementary dapat menyebabkan struktur hairpin yang stabil hanya dengan 4 pasang basa GC pada ujung maupun bagian tengah primer. Primer harus berisi kurang dari 4 basa komplementer terutama pada ujung 3 aksen. Pair complementary terutama pada ujung 3 aksen primer dapat menyebabkan struktur dimer. Kriteria selanjutnya ada repeat dan run. Perulangan yang cukup panjang dengan basa sama harus dihindari karena dapat menyebabkan terjadinya breathing dan mispirming pada primer, sehingga proses penempelan primer menjadi sulit. Primer sebaiknya juga tidak memiliki ukuran pengulangan dari 2 basa dan maksimal pengulangan 2 basa sebanyak 4 kali masih dapat ditoleransi. Kemudian untuk spesifik atau keunikan, primer sendiri merupakan rangkaian basa nukleotida yang berasal dari template atau DNA target. Primer yang baik adalah rangkaian basa nukleotida yang unik pada template tersebut, sehingga tidak terdapat pada sequence atau lokasi lain pada template. Bahkan sebaiknya untuk menghindari cross homolog, primer dilakukan analisis melalui BLAST NCBI untuk mengetahui bahwa primer yang digunakan benar-benar unik dan tidak menempel pada organisme lain. Kriteria selanjutnya untuk produk LED itu jarak antara ujung 5 aksen kedua primer dikenal dengan istilah amplicon. Pada umumnya produk LED ini digunakan adalah kurang dari 2000 basa. Jarak ini dirasa cukup untuk proses amplifikasi pada template. Nah, kemudian ada panjang amplicon. Panjang PCR produk yang ideal berkisar antara 100 sampai 500 pasangan basa. Jumlah kopi fragmen DNA target atau amplicon yang dihasilkan pada akhir siklus PCR dapat dihitung secara teoritis. Selanjutnya, untuk PCR terbagi menjadi beberapa jenis. Nah, di sini ada 6 jenis. Untuk yang pertama, ada PCR RFLP. Nah, di mana metode ini digunakan untuk mendeteksi organisme berdasarkan analisis metode derivat dari perbedaan DNA-nya. Nah, untuk yang kedua ada inverse PCR. Metode ini digunakan ketika hanya ada satu sequence internal yang kita ketahui. Template didigesti dengan enzim restriksi yang memotong bagian luar daerah yang diamplifikasi. Fragmen restriksi yang dihasilkan kemudian ditempelkan dengan ligasi dan diamplifikasi dengan menggunakan sekuens primer yang memiliki titik ujung yang memiliki jarak yang jauh dari satu dengan yang lain dengan segmen eksternal yang telah bergabung. Metode ini dikhususkan untuk mengidentifikasi sekuens antara dari berbagai gen. Nah, kemudian yang ketiga ada nested PCR. Metode ini memungkinkan untuk mengurangi kontaminasi pada produk selama amplifikasi
dari penyatuan primer yang tidak diperlukan. 2 set primer digunakan untuk mendukung metode ini. Set kedua mengamplifikasi target kedua selama proses pertama berlangsung. Sequence DNA target dari satu set primer yang disebut primer inner ini disimpan di antara sequence target set kedua dari primer yang disebut pertama sebagai outer primer. Pada prakteknya, reaksi pertama dari PCR ini menggunakan outer primer, lalu reaksi PCR kedua dilakukan menggunakan inner primer atau nested primer, menggunakan hasil dari produk reaksi yang pertama sebagai target amplifikasinya. Nah, nested primer ini akan menyatu dengan produk PCR yang pertama tadi dan menghasilkan produk yang lebih pendek daripada produk yang pertama. Untuk jenis yang keempat, ada kuantitatif PCR. Nah, metode ini digunakan untuk pengukuran berulang dari hasil produk PCR. Metode ini secara tidak langsung digunakan untuk mengukur kuantitas dimulai dari jumlah DNA, cDNA, maupun RNA. Nah, hasil dari metode ini juga mampu menampilkan kopi dari sampel. Nah, yang kelima, ada jenis RT-PCR. Nah, metode ini digunakan untuk amplifikasi, isolasi, dan identifikasi sequence dari sel maupun jaringan RNA. Metode ini bekerja dibantu oleh reverse transkriptase atau mengubah RNA menjadi cDNA, termasuk dalam proses pemetaan, menggambarkan kapan dan di mana gen diekspresikan. Nah, kemudian untuk jenis yang terakhir ada RAPD. Nah, metode ini bertujuan untuk mendeteksi polimorfisme pada tingkat DNA. Metode ini pertama kali dikembangkan oleh Wells and McClelland pada tahun 1990 dengan cara mengkombinasikan teknik PCR menggunakan primer-primer dengan sequence acak untuk keperluan amplifikasi lokus acak dari genom. Oke, selanjutnya adalah teknik analisis kualitatif PCR dengan menggunakan suhu leleh. Nah, suhu leleh sendiri merupakan temperatur yang diperlukan oleh primer untuk mengalami disosiasi atau lepasnya ikatan. Suhu leleh primer yang digunakan harus sama untuk memastikan kinerja yang konsisten pada suatu pasangan primer. Beberapa penelitian menganggap suhu leleh ini sebagai salah satu sifat atau karakteristik yang perlu dipertimbangkan. Namun, banyak penelitian yang tidak menyebutkan metode yang digunakan untuk melihat suhu leleh ini. Tetapi ada juga penelitian yang tidak mempertimbangkan suhu leleh sebagai sifat atau karakteristik desain primer. Salah satu contohnya, Cheng Hongyang pada tahun 2008 melakukan perbandingan hasil suhu leleh yang diperoleh menggunakan Walek formula serta Bolton dan McCarthy formula. Nah, formulanya bisa kita lihat di slide. Terdapat 3 formula dengan rumusnya. Materi selanjutnya adalah analisis kuantitatif dengan SYBR Green sebagai reporter. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui, SYBR Green itu adalah suatu pewarna fluoresen yang digunakan untuk menodai asam nukleat, terutama DNA untai ganda dalam biologi molekuler. Nah, metode SYBR Green ini digunakan untuk mengukur produk PCR selama PCR waktu nyata. Nah, PCR yang biasa digunakan jenisnya itu adalah RT-PCR. Untuk prinsipnya sendiri, SYBR Green ini merupakan pewarna fluoresensi yang akan mengikat bagian minor dari untai ganda DNA, sehingga nantinya akan menghasilkan warna hijau pada akhir fase extension selama proses real-time PCR berlangsung. Nah, intensitas fluoresensi yang semakin tinggi ini menunjukkan peningkatan jumlah untai ganda DNA yang terdeteksi oleh detektor. Intensitas fluoresensi
yang akan dihitung dalam analisis kualitatif maupun kuantitatif pada QRT-PCR. SYBR Green ini umumnya digunakan dalam simplex pada RT-PCR yang menggunakan satu DNA target dan sepasang primer. SYBR Green ini lebih sering digunakan dibandingkan hidrolisis probe karena memiliki beberapa keunggulan. Nah, keunggulannya itu dia dapat digunakan untuk beberapa pengujian karena mampu bekerja pada semua jenis primer. Teknik pengujiannya lebih sederhana karena tidak memerlukan perencanaan probe dan harga pewarna fluoresensinya relatif lebih rendah. SYBR Green ini memiliki kelemahan yaitu dapat mengikat DNA untai ganda pada bagian yang tidak spesifik sehingga primer dimer juga akan diikat oleh SYBR Green. Namun produk tidak spesifik dapat dianalisis keberadaannya dengan analisis melting curve. Metode selanjutnya adalah analisis PCR dengan metode hidrolisis Tachman. Nah, hidrolisis Tachman sendiri memiliki prinsip kerja yaitu saat probe belum berkomplement dengan DNA target, molekul report akan mengeksitasikan sinyal fluoresensi ke molekul quencher. Karena jarak antara kedua molekul ini berdekatan. Nah, probe akan berkomplement dengan DNA target saat mencapai suhu annealing. Lalu mekanisme eksitasi sinyal fluoresensi dari reporter ke quencher berhenti karena jarak antara kedua molekul ini berjauhan. DNA polimerase akan mengelongasi DNA target sampai DNA polimerase dan probe berdekatan. Maka pada 5 aksen nuklease yang terdapat pada DNA polimerase akan menghidrolisis molekul reporter sehingga terjadi emisi sinyal fluoresensi dapat tertangkap oleh detektor pada real-time PCR. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap metode. Untuk metodenya sendiri, kita ada 2 tahap. Yang pertama, tahap ekstraksi DNA, kemudian yang kedua, tahap analisis dengan RT-PCR. Untuk penelitian kali ini menggunakan 2 jenis kelompok sampel. Pertama adalah kelompok produk pangan. Untuk produk pangan yang dipakai ada krim matcha Jepang, coklat Belanda, dan sosis. Kemudian kelompok produk yang kedua ada produk non-pangan, ada kapsul, kuas roti, day cream, dan sabun kecantikan. Untuk metode yang pertama yaitu tahap ekstraksi DNA. Dilakukan ekstraksi dengan menggunakan Progenus Echivas Extraction for Pharmaceutical Product. Nah, dengan cara ditimbang sampel sebanyak 20 mg dimasukkan ke dalam tabung Epperdorf 1,5 ml. Ditambahkan 300 mikroliter lysis buffer, kemudian dihomogenkan dan dipanaskan dalam thermocycler pada suhu 65 derajat Celcius selama 10 menit. Setelah proses pemanasan, kemudian ditambahkan 75 mikroliter presipitasi buffer dan dihomogenkan, kemudian disentrifus 12.000 rpm selama 2 menit dengan suhu ruang. Selanjutnya, supernatant dipindahkan dan kembali dengan 450 mikroliter binding buffer, kemudian dilakukan sentrifus kembali selama 1 menit dengan 12.000 rpm dalam suhu ruang. Supernatant yang didapat dibuang, kemudian dilakukan pencucian dengan washing buffer 2 kali. Ditampung endapannya, kemudian ditambahkan elution buffer yang telah dipanaskan sebanyak 50 mikroliter. Dan hasilnya diinkubasi selama 5 menit pada suhu 65 derajat Celcius. Kemudian difus selama 1 menit pada kecepatan 12.000 rpm. Sampel yang sudah diekstraksi kemudian dilakukan pengukuran konsentrasi DNA yang telah terekstraksi dengan menggunakan spektrofotometri nanodrop.
Kemudian untuk metode yang kedua yaitu tahapan analisis dengan menggunakan RT-PCR. Untuk yang pertama, proses amplifikasi sampel DNA yang telah terekstraksi dilakukan dengan bantuan Quick DNA Extraction Kit. Ditambahkan masing-masing 2 mikroliter DNA free water untuk kontrol negatif, kemudian larutan EPC kontrol positif, dan sampel DNA yang akan diuji pada well PCR tube yang sudah diberi 23 larutan mix. Totalnya ada 25 mili. Nah, kemudian ditutup well menggunakan sealing plastik atau kapsul untuk PCR tube, lalu spin down untuk menurunkan larutan di bawah tube, di mana PCR tube pada mesin real-time PCR, lalu atur penamaan sampel dan semua parameter yang dibutuhkan. Kemudian di sini ada tabelnya berisi tahap, waktu, dan suhu dalam proses amplifikasi. Selanjutnya kita masuk pada bagian hasil dan pembahasan. Untuk penelitian Rahmania Y tahun 2020, peneliti melakukan analisis DNA babi terhadap produk pangan seperti krim, coklat, dan sosis import dengan menggunakan metode RT-PCR. Metode yang sama juga dilakukan oleh Widayat tahun 2019 dalam menganalisis DNA babi pada produk non-pangan seperti kosmetik, kapsul, dan kuas. Hal ini membuktikan bahwa RT-PCR tidak hanya dapat menganalisis produk pangan, melainkan juga dapat digunakan untuk menganalisis produk non-pangan. Pada penelitian Rahmania Y 2020 dan Widayat 2019, tahap analisis RT-PCR dilakukan menggunakan larutan mix DNA free water untuk larutan kontrol negatif, larutan EPC untuk larutan kontrol positif, dengan suhu pada tahap inisiasi denaturasi dan denaturasi sebesar 95 derajat Celcius, serta pada tahap annealing sampai ekstensi dengan suhu sebesar 60 derajat Celcius dengan pengulangan sebanyak 40 siklus. Konsentrasi DNA babi yang terkandung di dalam sampel dapat diketahui berdasarkan nilai CT vertebrata dan nilai CT peak, di mana persyaratan harus running qPCR dinyatakan valid apabila nilai CT peak-nya pada kontrol negatif lebih dari 38 dan nilai CT peak pada kontrol positif yaitu kurang lebih 30. Selanjutnya, pada slide dapat kita lihat tabel hasil pengukuran nilai CQ pada DNA sampel. Di sini ada FAM, itu artinya kandungan babi di dalam sampel, kemudian FIC itu kandungan vertebrata di dalam sampel. Nah, berdasarkan data hasil pengukuran nilai CT pada DNA sampel, di mana sampel dilakukan tanpa pengulangan disertai dengan kontrol positif dan negatif. Nilai CP peak itu mengidentifikasi adanya DNA babi yang teridentifikasi pada sampel. Nah, menurut hasil menunjukkan bahwa pada sampel produk pangan terdapat satu sampel yang positif mengandung DNA babi, yaitu sosis. Sedangkan pada produk non-pangan terdapat 3 sampel yang teridentifikasi tercemar DNA babi. Di sini ada kuas roti, day cream, dan sabun kecantikan. Nah, selanjutnya berdasarkan nilai QT tadi dapat kita ketahui di produk pangan terdapat satu sampel yang mengandung DNA babi dan non-pangan terdapat 3 sampel. Nah, kemudian kita bisa lihat di tabel ada hasil analisis RT-PCR berupa persentase DNA babi, di mana di sini kita dapat mengetahui berapa persen DNA babi yang terkandung di dalam sampel. Ini bisa dilihat pada produk pangan berupa sosis terdapat 59,87% DNA babi, dan menurut literatur sosis yang dianalisis itu merupakan sosis babi. Kemudian untuk produk non-pangan terdapat persentase DNA babi dari kuas roti sebesar 3,15. Kemudian pada day cream terdapat 3,52%.
Dan persentase terbesar pada sabun kecantikan terdapat persentase DNA babi sebesar 124,83%. Selanjutnya, berdasarkan paparan sebelumnya dapat kita simpulkan untuk pengujian menggunakan metode RT-PCR ini merupakan salah satu prosedur yang dapat menguji kandungan DNA babi yang memiliki sensitivitas dan spesifitas yang tinggi, serta dapat mengidentifikasi sampel dalam jumlah yang cukup banyak dalam waktu yang singkat, sehingga metode ini mampu mengidentifikasi DNA babi dengan konsentrasi kecil dalam berbagai produk, baik produk pangan maupun non-pangan. Berdasarkan hasil analisis RT-PCR, dapat kita simpulkan bahwa dari 3 sampel bahan pangan yang dianalisis, hanya ada 1 sampel yang mengandung DNA babi, yaitu sosis dengan konsentrasi 59,87%. Sedangkan sampel krim matcha Jepang dan coklat Belanda ini tidak mengandung cemaran babi. Pada keempat sampel bahan non-pangan yang dianalisis terdapat 3 sampel yang mengandung cemaran DNA babi, yaitu ada kuas roti, day cream, dan sabun kecantikan dengan persentase cemaran DNA babi sebesar 3,15% sampai 124,83%. Sedangkan pada sampel kapsul tidak mengandung cemaran DNA babi. Baik, berikut adalah daftar pustaka yang digunakan. Sekian presentasi dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.